Sejarah berdirinya dan latar belakang Angkatan 2000-an. Yang pertama, Angkatan 2000 adalah nama yang diberikan oleh Koril Layun Rampan, tokoh-tokoh pengarang yang melahirkan wawasan estetik baru pada tahun 1990-an adalah Afrizal Malna, Senu Gumira Aji Dharma, dan Ayu Utami. Yang kedua, awal tahun 2000-an merupakan masa peralihan dari zaman Orde Baru ke zaman Reformasi. Yang ketiga, periode 2000-an muncul pengarang sastrawan wanita pertama, yaitu Ayu Utami. Dia mampu melahirkan karya sastra baru yang memuat masalah seks dan agama atau wanita. Karya sastra Ayu Utami dijadikan sebagai novel pembaharuan dalam dunia sastra Indonesia. Yang keempat, periode 2000-an karya sastranya sudah memiliki corak baru dalam prosa, puisi, drama, dan perfilman. Angkatan 2000 sering disebut sastra mutakhir. Kita akan lanjut di ciri-ciri karya sastra angkatan 2000-an atau karakteristik. Yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antropomorfisme. Yang keempat, karya yang dihasilkan pada periode ini cenderung vulgar. Yang kelima, ciri-ciri bahasa menggunakan bahasa sehari-hari. Yang keenam, genre yang muncul pada periode ini adalah cerpen, puisi, novel, drama, film, dan sandiwara. Yang ketujuh, tema yang ada dalam karya sastra periode ini adalah sosial politik, romantik, dan seluruh aspek kehidupan. Yang kedelapan, pembaharuan terhadap model sastra lisan yang mengembalikan realitas fiktif pada realitas dongeng. Yang kesembilan, muncul cyber sastra di internet. Yang kesepuluh, disebut angkatan modern. Yang kesebelas, bentuk pikiran karya sastra yang bermacam-macam dan tema beragam. Kita akan lanjut di kekurangan dan kelebihan sastra angkatan 2000-an. Di kelebihan karya sastra angkatan 2000, yang pertama, pencerminan sebagai karya reformis di mana terjadi revolusi dalam bentuk. Yang kedua, penggunaan tema yang beragam. Yang ketiga, kekuatan narasi yang lancar dan mengalir atau yang lancar. Yang keempat, banyaknya muncul karya sastra pembangun jiwa. Yang kelima, kejadian menarik dan inspiratif banyak digunakan pengarang dalam menulis karyanya. Kita lanjut akan kekurangan karya sastra angkatan 2000. Di kekurangan karya sastra angkatan 2000, yang pertama, banyak munculnya sastra perkelaminan yang cenderung merusak moral bangsa. Yang kedua, adanya lapisan sastrawan muda dengan ekspresinya yang menggebu-gebu, berkata secara terbuka, bebas dan tidak terlalu memperhatikan nilai moral yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, beberapa sastrawan cenderung sekuler dan feminis dalam menuliskan karyanya. Sekarang kita akan lanjut di tokoh-tokoh dan karya-karya sastra angkatan 2000-an diciptakan oleh tokoh-tokoh tersebut. Di sini saya akan mengambil 11 tokoh. Yang pertama, Abdul Wahid BS dengan judul karya sastra Bulan Menjadi Sabit dan Oge Bagai Burung. Yang kedua, Acem Zamzam Nur dengan judul karya sastranya Aku Kini Doa dan Tamparlah Mukaku. Yang ketiga, Andrea Hirata dengan judul karya sastranya Laskar Pelangi dan Sang Pemimpin. Yang keempat, Afrizal Malna dengan judul karya sastranya Kalung dari Seorang Teman dan Tangan di Pagi Hari. Yang kelima, Hamad Fuadi dengan judul karya sastranya Rana Tiga Warna dan Negeri Lima Menara. Yang keenam, Ayu Utami dengan judul karya sastranya Saman dan Larung. Yang ketujuh, Dewi Lestari dengan judul karya sastranya Supernova Akar dan Supernova Petir. Yang kedelapan, Dodi Hamad Fauzi dengan judul karya sastranya Kekasihku Desi Ratnasari dan Yang Terhormat Nona Yunar. Yang kesembilan, Habibuh Rahmat El Shirazi dengan judul karya sastranya yang sudah kita kenal, yaitu Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Berbuah Surga. Yang ke-10, Koril Layun Rampan dengan judul karya sastranya Wajah Sastra Indonesia, Suara Kesunyian, dan Api Asam
asap dan awan. Yang ke-11 Seno Gumira Aji Anji Dharma dengan judul karya sastranya Keindonesiaan dan Biola Tak Berdawai. Demikianlah penjelasan dari saya tentang sastra Indonesia angkatan 2000-an. Jika ada salah kata, saya mau minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like.